Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gue akan bahas dua pertandingan yang tadi malam bermain. Kita mulai dulu dari Lille berhadapan dengan Chelsea. Chelsea bertandang ke markas dari Lille di Prancis ya di Stade Pierre Mauroy. Oke, dengan ya kita tahu dengan berbagai berbagai problem, berbagai eh, masalah yang dihadapi oleh Chelsea. Dan di pada pertandingan kali ini juga kalau kalian sempat lihat di beberapa berita gitu ya, di beberapa foto bahwa Chelsea itu naik 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 pesawat umum ya, bukan private jet seperti yang biasa klub-klub Eropa itu gunakan untuk traveling. Dan ya dengan 20.000 pound sterling maksimal untuk Chelsea, tentu saja itu akan membuat kesulitan juga untuk Chelsea ya, karena kita tahu sendiri kalau traveling seperti itu untuk banyak loh itu uh, Chelsea itu anggotanya, belum lagi staff, belum lagi dan sebagainya. Jadi ya dengan berbagai masalah akhirnya mereka tetap ke Lille dan masih bisa memainkan pertandingan dan bahkan bisa menang ya. Bisa menang, bukan hanya lolos tapi menang 2-1 menghadapi Lille. Oke, kita bahas dulu dari starting line up. Starting line up Chelsea itu ada ya seperti biasa Thomas Tuchel bermain dengan 3 back ya, tapi kali ini berbeda dengan biasanya 3-4-3. Kali ini dia bermain dengan 3-5-2 di mana 3 gelandang tengahnya dimainkan secara bersamaan, Kante, Jorginho, Kovacic, karena menurut gue hal ini dilakukan untuk mencegah Lille untuk menciptakan peluang begitu berbahaya dan mendominasi pertandingan. Karena Chelsea ini seperti kita sudah tahu bahwa dia sudah unggul 2-0 secara agregat, sehingga ya Tuchel gue pikir ingin sekedar minimal kita mengamankan dulu nih, menguasai pertandingan dulu sehingga lebih terkondisi lah, lebih terkendali lah semuanya, sehingga uh, ya nggak butuh ngegas banget untuk bisa tetap lolos karena mereka sudah unggul agregat seperti yang tadi gue bilang. Terus Lille 4-4-2, nggak banyak perubahan juga. Dan kalau kita lihat secara permainan di babak pertama, Lille cukup cukup ngegas, tapi ya gimana ya, ngegasnya itu ya gak dapat peluang yang begitu berarti lah istilahnya. Dapat mungkin setengah peluang sampai dapatlah penalti. Dapatlah penalti dari seorang Burak Yilmaz. Burak Yilmaz ini kalau nggak salah dapat beberapa peluang juga di babak pertama, setengah peluang, tapi ya sebagian besarnya itu gagal ya. Baru dapat menit 30-an kalau nggak salah ya, menit berapa sih? 38 penalti. Ya, good penalti ya. Ke atas gitu, ke kanan kencang memang ya, sulit juga buat Mendy gitu. Tapi di babak pertama di akhir menit 45, Pulisic bisa menyamakan kedudukan dengan gol yang menurut gue inilah bedanya kalau kita berbicara Chelsea, berbicara Liverpool, berbicara City, berbicara tentang ya tim-tim di Premier League lainnya yang bermain dengan intensitas cepat, passing cepat, pergerakan itu jelas, timing ketika melakukan passing, ketika melakukan pergerakan itu jelas dan cepat. Itu yang membuat lawan itu sulit juga, karena Lille ini kan praktis kalau setelah gol itu mereka coba memperketat dulu lini pertahanan. Dan ketika gol dari Pulisic itu pun mereka menumpuk banyak pemain di lini pertahanan dari Lille. Tapi Chelsea tetap mampu menembusnya, bukan dengan crossing, bukan dengan shooting dari jarak jauh, tapi dengan combination play, dengan true pass yang begitu baik dari Jorginho kepada Pulisic. Ini yang gue lihat perbedaannya tim-tim tadi dengan Manchester United. Kalau kita lihat kemarin, Manchester United tidak punya seperti ini, tidak punya intensitas yang bermain tinggi, intensitas tinggi dengan permainan yang kombinasi cepat 1-2 sentuhan dengan pergerakan, itu yang penting. Kemarin itu cuma crossing, sedangkan Chelsea banyak kombinasi, banyak cara lah. Crossing juga salah satunya. Gue tidak mempermasalahkan crossing, tetapi lu harus punya permainan lain, lu harus punya plan lain. Serangan lu kombinasinya tuh harus lain. Ada crossing, ada shooting, ada kombinasi jarak pendek, ada ya banyak gitu yang lu harus bisa lakukan, dan Chelsea bisa melakukan itu pada pertandingan kali ini. Memang kalau kita lihat secara peluang pun ya saling beradu peluang lah di babak pertama, cukup melawan juga Lille gitu kalau menurut gue, cukup memberikan perlawanan juga, dapat beberapa kali counter attack karena
Chelsea ini apa ya, kalau gue mereka juga tidak parkir bus juga. Jadi Lille itu dapat beberapa kali counter attack, begitu juga dengan Chelsea. Masuk babak kedua, Chelsea lebih slow. Kalau gue bilang lebih slow, lebih apa ya? Kalau gue bilang lebih coba mengatur karena mereka sudah unggul 3-1. Lille yang harusnya mereka harus lebih keluar ya. Harus lebih keluar karena mereka harus mengejar ketertinggalan, tapi ternyata mereka justru lebih sulit justru di babak kedua untuk mengembangkan permainan. Ini juga menurut gue karena tidak hadirnya seorang Renato Sanchez yang menurut gue pemain yang sangat penting di Lille di musim ini. Jadi peran dia itu sangat penting. Kalau nggak salah Yilmaz juga dapat tiang, kalau nggak salah itu di babak kedua ya. Kalau nggak salah babak kedua juga tiang ya. Bukan Yilmaz, ada heading dari pemain Lille itu siapa ya, Sheka kalau nggak salah, itu dapat tiang. Ya kurang beruntung juga, tapi udah itu doang, nggak banyak juga peluang dari Lille. Dan Chelsea dapat gol di menit terakhir lewat heading lewat shooting dari Aspi, lewat crossing yang bagus sekali menurut gue dari seorang Mason Mount ya. Dan ya Chelsea kalau menurut gue, mereka diterpa masalah yang begitu luar biasa, tapi mereka tetap membuktikan di lapangan bahwa mereka tetap on fire, tetap bisa bermain dengan kolektif, bermain dengan efektif, bermain dengan sesuai dengan arahan Tuchel juga mampu membuat Chelsea ini tidak terpengaruh secara performa. It's really good menurut gue, dan sangat layak Chelsea lolos dengan keunggulan 4-1 secara agregat. Telak untuk Chelsea, dan sangat layak oleh Chelsea lah untuk lolos ke babak selanjutnya menurut gue. Terus kita ke Juventus lawan Villarreal, di mana Juventus bermain di Allianz Arena. Ya, kembali lagi maksud ke Juventus ya. Juventus main di Allianz Arena melawan Villarreal. Mereka secara agregat seri ya lawan Villarreal. Di leg pertama mereka imbang 1-1. Mereka secara kalau di atas kertas kita juga semua bilang bahwa sebenarnya ini 50-50 ya. Tapi kalau kita lihat di kandang Juventus, harusnya sih Juventus bisa menang walaupun tidak besar. Begitu kalau gue lihat ya. Dan kalau di preview juga gue bilang kan ini 50-50 kalau menurut gue. Enggak gampang juga untuk Juventus mampu mengalahkan Villarreal. Dan kalau dilihat babak pertama, Juventus ini kan main praktis gak ada yang cedera ya. Chiesa masih cedera karena udah lama. Paling gak ada McKennie ya. McKennie ini kan replaceable banget. Ya mereka praktis gak ada, itu main 4-4-2 dengan Rabiot, Cuadrado di wing, Morata, Vlahovic di depan. Vlahovic ini kan sedang dalam proses dalam performa yang cukup bagus lah dalam mencetak gol beberapa pertandingan lah. Jadi menurut gue harusnya sih bisa menang gitu. Masuk babak pertama, Juve langsung ngegas, langsung menguasai pertandingan, langsung mengurung Villarreal. Dapat beberapa peluang, kalau nggak salah di awal-awal itu dapat sundulan Morata, bisa di save Asenjo, Rulli maksud gue. Terus beberapa kali dapat Nistar, Vlahovic, depan gawang juga beberapa kali dapat peluang. Banyak lah peluang dari Juventus benar-benar di babak pertama. Mereka totally menguasai, totally punya peluang untuk mencetak gol. Tapi yang masalah dari Juventus di babak pertama itu cuma satu, yaitu mencetak gol. Itu yang sulit dari Juventus mengembangkan permainan. Mereka menguasai ball possession, tapi efektivitas sangat rendah dari Juventus ini. Dapat banyak sekali peluang, tapi shootingnya itu tidak ada yang masuk ke gawang. Semuanya bisa diamankan oleh seorang Guillermo Rulli ataupun di blok oleh Pau Torres, oleh Albiol. Jadi ya praktis menurut gue cukup menyesal Juve ini tidak mencetak di babak pertama, karena mereka begitu banyak mendapatkan peluang di babak pertama. Masuk babak kedua apa yang terjadi? Juve tetap menguasai bola, tetap mencoba untuk menekan, tetapi Villarreal di sini tidak tinggal diam. Mereka juga paham bahwa mereka butuh gol, sehingga di babak kedua counter attack Villarreal ini jauh lebih menekan, jauh lebih berbahaya, jauh lebih punya peluang, jauh lebih intensitasnya lebih tinggi dia mencoba bermain Unai Emery di babak kedua. Dan itu cukup berhasil apa, terutama di 15 menit terakhir. 15 menit terakhir mereka dapat, bahkan bukan 12 menit terakhir mereka dapat 3 gol loh. Penalti for sure layak penalti. Sudah dicek VAR. Layak penalti karena dilanggar, ya jelas penalti gitu. Abis dapat penalti, mulai Juve masukin Dybala, ganti Rugani, ganti Locatelli dengan Beres, mulai mainnya pragmatis.
mulai mainnya ya oportunis lah, cross banyak, long ball banyak, crossing, main gerusak-gerusuk, dimanfaatkan lagi oleh Villarreal. Sebelum corner itu counter attack Danilo panik, dia buang, ada diskomunikasi dengan Szczesny, dapatlah corner. Cornernya juga kalau menurut gue itu juga kesalahan juga. De Ligt juga terlambat untuk ngikutin Pau Torres, tidak nyangka juga ada Pau Torres di situ dan nggak lihat, sehingga 2-0 praktis menurut gue selesai. Kenapa gue bilang selesai? Juventus ini ya menurut gue kembali lagi tim yang biasa aja di Eropa ya. Kalau gue bilang di Eropa, di Serie A mungkin mereka masih bisa lawan karena tim Serie A ya nggak banyak juga yang bisa menyaingi mereka. Tapi kalau di Eropa ini cuma lawan Villarreal loh. Villarreal ini peringkat berapa sih di Liga? Peringkat berapa? Gue mau berapa ya? 10 besar mungkin, 10 besar masih masuk kali ya. Tapi for sure nggak bagus-bagus amat Villarreal, peringkat 7 di La Liga loh. Jadi nggak hebat-hebat amat gitu. Tapi lo bisa kalah 3-0, kebobolan lagi lo menit 90, itu penalti yang ngelawak kayak Danilo lagi, kehilangan bola. Itu De Ligt handball, mencoba menghalangi bola tapi kena tangan, ya for sure it's a penalty. Dapat gol ketiga, praktis Villarreal benar-benar mengirim Juventus balik ke Turin, nggak usah balik lagi ke Champions League. Udah istilahnya memang menunjukkan bahwa kualitas Serie A seperti itu ya. Milan, Inter, Juve semuanya tidak lolos ke babak 8 besar. Dan kalau lihat tim-tim yang lolos itu kan ada Real Madrid, Bayern Munchen, City, Liverpool, Chelsea, Villarreal, Benfica, dan ATM. Jadi 8 tim, 3 dari Inggris, Liverpool, Chelsea, City, 3 dari Spanyol, Madrid, Villarreal, ATM, 2-nya itu satu dari Jerman, satu lagi dari Portugal, Benfica. Jadi kita tunggu drawing karena sangat menentukan untuk langkah tim itu sejauh mana, karena ya kita nggak tahu, nanti Madrid bisa aja ketemu Munchen langsung kan, bisa aja gitu. Jadi bisa juga ketemu Benfica. Jadi itu yang akan menentukan jalannya tim itu lama apa enggak di Champions League. Dan gue juga jujur nggak bisa memprediksi kalau seperti ini siapa yang akan jadi final, juara dan sebagainya, tergantung drawing. Dan kita lihat nanti ketika drawing siapa yang gue akan buat preview siapa yang akan gue unggulkan untuk masuk ke final, karena itu patternnya nanti sudah jelas. Oke, kita kembali lagi besok untuk preview atau mungkin review Europa League mungkin ya, gue nggak tahu. Kita lihat aja besok. Oke, salam sepak bola.